Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Husna dari kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Panyipatan. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran kimia seputar materi minyak bumi. Minyak bumi diartikan sebagai sumber daya alam natural yang terdiri atas campuran senyawa kompleks hidrokarbon serta senyawa organik lainnya yang berada di bawah permukaan bumi. Nah, bagaimana proses pembentukan minyak bumi? Untuk mendapatkan minyak bumi, harus dilakukan pengeboran terlebih dahulu. Minyak bumi hasil pengeboran disebut minyak mentah dan harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan ini dilakukan berdasarkan perbedaan titik didihnya, yaitu destilasi, karena sebagian besar senyawa penyusun minyak bumi merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki senyawa-senyawa yang berbeda dalam bentuk dan strukturnya, sehingga masing-masing komponen mempunyai sifat fisis dan sifat kimia yang berbeda. Sifat fisis yang menonjol pada senyawa hidrokarbon adalah titik didih. Sifat ini merupakan salah satu faktor yang mendasari pengolahan minyak. Minyak mentah yang telah terpisah dari gas yang terlarut dibawa ke kilang minyak untuk dilakukan destilasi. Tabel berikut menunjukkan fraksi-fraksi minyak bumi hasil destilasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang pangan. Propana dan butana digunakan dalam memasakkan buah-buahan. Kemudian monoterpena, lemonena sebagai minyak jeruk dan mentol. Yang kedua di bidang sandang dan papan. Etuna digunakan sebagai bahan pembuat serat buatan, yaitu orlon dan vinil cyanida. Kemudian, polivinil klorida digunakan untuk membuat pipa dan pelapis lantai yang merupakan jenis plastik. Dan polipropilen dan orlon digunakan sebagai benang untuk karpet, spray, dan baju. Yang ketiga, di bidang seni dan estetika. Di bidang seni dan estetika ini, karbon black atau arang aktif dalam keadaan halus digunakan untuk pewarna hitam pada tinta, cat, dan karet. Kemudian, antrasena digunakan sebagai zat pewarna, dan polietilena digunakan untuk bahan pembuatan lembaran film. Yang terakhir, di bidang industri dan perdagangan. Nah, di sini metana pada umumnya digunakan sebagai zat bakar dan sintetis pembuatan senyawa metil klorida dan metanol. Kemudian propana, butana, dan isobutana yang berasal dari alam atau minyak bumi digunakan sebagai zat bakar yang dibentuk menjadi cair kemudian dimasukkan ke dalam tabung, yaitu tabung gas LPG. Dan pentana, heksana, dan heptana digunakan untuk pelarut dan sintetis. Kita lanjut pembahasannya ke dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama, gas karbon dioksida atau gas CO2. Gas CO2 merupakan hasil pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon dari minyak bumi maupun batu bara. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor dan semakin banyak jumlah pabrik akan meningkatkan jumlah atau kadar CO2 di udara. Berlebihnya kandungan CO2 di udara menyebabkan sinar inframerah dari matahari diserap oleh bumi dan benda-benda di sekitarnya. Kelebihan sinar inframerah ini tidak dapat kembali ke atmosfer karena terhalang oleh lapisan CO2 yang ada di atmosfer. Akibatnya, suhu di bumi menjadi semakin panas. Hal ini menyebabkan suhu di bumi baik siang maupun malam hari tidak menunjukkan perbedaan yang berarti atau bahkan dapat dikatakan sama. Akibat yang ditimbulkan adalah berlebihnya kadar CO2 di udara ini dikenal sebagai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Yang kedua pada gas karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Misalnya pada pembakaran bensin, yakni pada pembakaran yang terjadi di kendaraan bermotor dapat menghasilkan pembakaran tidak sempurna dengan reaksi sebagai berikut. Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak merangsang. Hal ini menyebabkan keberadaannya sulit dideteksi. Padahal gas ini sangat berbahaya
bagi kesehatan karena pada kadar rendah dapat menimbulkan sesak napas dan pucat. Pada kadar yang lebih tinggi dapat menyebabkan pingsan dan pada kadar lebih dari 1000 ppm dapat menimbulkan kematian. Ini berbahaya karena dapat membentuk senyawa dengan hemoglobin, membentuk HbCO atau karboksihemoglobin, dan ini merupakan racun bagi darah. Oleh karena yang diedarkan ke seluruh tubuh termasuk otak, bukannya HBO tetapi justru HbCO. Keberadaan HbCO ini disebabkan karena persenyawaan HbCO lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan HBO. Hal ini disebabkan karena afinitas HbCO lebih kuat 250 kali dibandingkan dengan HBO. Akibatnya, Hb sulit melepas CO sehingga tubuh bahkan otak akan mengalami kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dalam darah inilah yang akan menyebabkan terjadinya sesak napas, pingsan, atau bahkan kematian. Untuk mengurangi banyaknya gas CO2, para ahli merancang alat yang disebut catalytic converter yang berfungsi mengubah gas pencemar udara seperti CO dan NO menjadi gas-gas yang tidak berbahaya dengan reaksi-reaksi sebagai berikut. Yang ketiga, partikulat. Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna pada kendaraan bermotor dan industri atau asap pabrik dapat menghasilkan partikulat karbon dan gas karbon monoksida. Partikulat-partikulat karbon dapat mendorong tumbuhnya kanker. Jika partikulat tersebut berlebih, dapat mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Hal tersebut terjadi karena hamburan dan absorpsi cahaya oleh partikulat. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan daya penglihatan yang sangat membahayakan pilot pesawat terbang. Yang keempat, oksida belerang. Oksida belerang meliputi gas belerang dioksida dan gas belerang trioksida. Gas belerang dioksida mempunyai sifat tidak berwarna tetapi berbau sangat menyengat dan dapat menyisakan napas meskipun dalam kadar rendah. Gas ini dihasilkan dari oksidasi atau pembakaran belerang yang terlarut dalam bahan bakar, minyak bumi serta dari pembakaran belerang yang terkandung dalam biji logam yang diproses pada industri pertambangan. Penyebab terbesar berlebihnya kadar oksida belerang di udara adalah pembakaran batu bara. Akibat yang ditimbulkan adalah dapat terjadinya hujan asam. Proses terjadinya hujan asam dapat dijelaskan dengan reaksi berikut. Hujan asam memiliki pH kurang dari 5 sehingga menyebabkan sangat korosif terhadap logam dan berbahaya bagi kesehatan. Selain menyebabkan hujan asam, oksida belerang baik gas belerang dioksida maupun gas belerang trioksida yang terserap ke dalam alat pernapasan masuk ke paru-paru juga akan membentuk asam sulfit dan asam sulfat yang sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan khususnya paru-paru. Untuk mencegah terjadinya hujan asam dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tidak berlebihan dalam menggunakan kendaraan yang mengeluarkan polusi. Yang kedua, menyemprotkan kapur agar menetralkan hujan asam karena kapur bersifat basah. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon atau reboisasi. Yang terakhir, oksida nitrogen. Munculnya gas nitrogen monoksida di udara disebabkan karena gas nitrogen ikut terbakar bersama dengan oksigen yang terjadi pada suhu tinggi. Gas nitrogen monoksida memiliki sifat tidak berwarna yang pada konsentrasi tinggi juga dapat menimbulkan keracunan. Selain itu, gas oksida nitrogen juga dapat menjadi penyebab hujan asam. Pada saat bereaksi dengan udara, gas oksida nitrogen akan membentuk gas nitrogen dioksida dengan reaksi sebagai berikut. Nitrogen dioksida merupakan gas beracun, berwarna merah coklat, dan berbau seperti asam nitrat yang sangat menyengat dan merangsang. Gas nitrogen dioksida dapat menyebabkan terbentuknya zat yang bersifat karsinogen atau penyebab terjadinya kanker. Jika menghirup gas nitrogen dioksida dalam kadar 20 ppm akan dapat menyebabkan kematian. Untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari gas nitrogen dioksida, pada bagian pembuangan asap yang terdapat di motor dan pabrik ditambahkan katalis logam nikel yang berfungsi sebagai konverter. Prinsip kerjanya adalah mengubah gas buang
yang mencemari menjadi gas yang tidak berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Proses pengubahan tersebut dapat dilihat pada reaksi berikut. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.